Baik, selamat sore. Sini saya akan menjelaskan soal nomor satu, kuis satu, sistem basis data. Nah, di sini kita itu akan yang pertama yaitu mengidentifikasi entity dan atributnya, menentukan relasi dan optionality antar entity, lalu menggambarkan artinya, entity relationship diagram. Nah, di sini, itu ada nama Adia yang berumur 190, terus Hikam yang berumur 21, lalu Zaki yang berumur 15. Nah, ini yang pertama yaitu penumpang. Lalu di sini ada bis Mila dan kode 12, terus bis Alibaba dengan kode 13, lalu bis Majang Asri dan kode 14. Nah, ini adalah titik bus. Lalu yang ketiga itu di sini itu ada nama terminal Tawang Alun, terminal Brawijaya dengan rutenya, yang ada rute-rutenya ya. Terus ada terminal Desa, Pendoso, terminal Pendoso. Ini adalah LITI terminal. Lalu ada rutenya itu, ini rute Jember, Gunung Alun ke Banyuwangi, Brawijaya. Terus rute, Jember, Jasa ke Bondoso, nol Bondoso. Itu adalah LITI rute. Lalu ada eh, entity pesanan karena di sini pasti akan memesan, karena di sini studi case-nya adalah aplikasi untuk memesan tiket. Lalu juga ada tiketnya, itu ada ada kode tiketnya, kode apa tanggalnya, terus pesanannya, tanggal pesanan. Oke, sekarang saya akan melihatkan saja EAD-nya. Nah, di situ tadi ada penumpang. Identiti penumpang ini isinya adalah ID penumpang, primary key-nya, eh, nama penumpangnya, umur, dan email. Email ini unik dan boleh diisi, boleh tidak. Lalu ada bus. Nah, bus ini tadi itu ada kode busnya dan nama busnya. Lalu terminal ini, maaf. Di sini ada nama terminalnya, lalu nama kotanya. Nah, di sini rute itu ada ID terminal, dari ID terminal asal lalu ID terminal tujuan di luar relationship. Nah, lalu ada pesanan. Pesanan itu ada tanggal dan metode pembayarannya. Ini primary key harus. Terus di sini di tiket ada di tiket, kode tiket, tanggal berangkatnya, juga harga tiketnya. Nah, sekarang penentuan relationshipnya. Penentuan relationshipnya itu eh, pertama itu penumpang ke tiket. Nah, ini adalah one to many. Satu penumpang bisa memiliki banyak tiket, tapi satu tiket cuma buat satu penumpang. Tidak wajib. Terus bus ke tiket one to many juga. Satu bus bisa memiliki banyak tiket yang berbeda dan penumpang yang berbeda. Nah, terus rute ke tiket itu satu rute pasti banyak sekali tiketnya. Jadi satu rute itu bisa banyak tiket. Tuh. Lalu rute ke terminal. Rute ke terminal itu ini menghubungnya ke dua terminal ya, karena ada asal dan tujuan. Gitu. Terus pesanan ke tiket. Pesanan ke tiket itu punya one to many juga. Di sini itu satu kali pesan kita
satu kali pesanan bisa dapat banyak, satu pesanan bisa banyak tiket. Nah, itu kira-kira. Jadi inilah hasil rancangan RD saya, yaitu aplikasi Tikebase. Jadi ini kira-kira begitu penjelasan saya. Terima kasih. Selamat sore. Sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 di kuis 1, sistem basis data. Nah, soal nomor 2 ini itu apa? eh, Memberikan instruksi untuk melakukan normalisasi data yang ketiga dari bentuk raw ini, bentuk mentah ini. Nah, di sini tuh datanya tentang bazar kuliner yang diikuti oleh pihak komunitas internal dan juga pihak luar komunitas. Nah, di sini saya membuat datanya ini dengan Excel. Ini gambaran dari eh, eh, bentuk mentah, bentuk mentahnya. Itu banyak sekali value yang menjadi satu sel. Seharusnya satu sel ini satu value. Ini sangat berantakan banget. Itu kita ke tahap satu, yaitu first normal form. Nah, di sini saya pakai bantuan Power Query. Di sini, eh, se- walaupun banyak sekali repetisi data dan redundansi, itu masih bisa dilihat dengan jelas dan spesifik daripada yang pertama ini. Nah, gimana caranya normalisasi data itu ke bentuk pertama, yaitu kita memisahkan yang berkoma-koma ini menjadi sel baru atau value baru. Seperti itu. Lalu, karena ini masih bentuk pertama dan belum ke tiga, jadi masih ya lumayan, ya masih berantakan lah. Masih ada banyak duplikasi dan lain-lainnya gitu. Gitu. Kita ke bentuk kedua, yaitu second normal form. Nah, bentuk kedua itu syaratnya yaitu udah ada first normal form. Tadi udah tidak boleh ada ketergantungan parsial. Jadi itu semua kolom dan kunci harus bergantung pada seluruhan primary key ini. Dan juga dan enggak, bukan cuma sebagian. Pertama, kita buat entity stan dengan primary ID stan. Nah, sesuai namanya saja. Nah, di sini stan ini atau nama stan. Lalu ada jenis peserta dan juga ada biaya sewa. Lalu yang kedua ada entity produk. Nah, itu isinya ada ID produk, terus produk atau nama produk, harga produk, lalu jumlah produk atau stok produk. Nah, di sini itu masih bergantung pada ID ID primary ini. Ya, saya di sini buat primary key-nya pakai rumus Excel karena biar otomatis tuh. Nah, di sini tapi di sini tuh belum masih berhubung dengan eh stan produk ini. Si produk ini harusnya berhubung dengan stan. Nah, stan juga harus berhubung dengan produk. Ya, ya stan mana yang nggak ada produk. Nah, lalu gimana caranya ubahnya? Nah, itu kita ke tahap
tiga, yaitu third normal form. Ini yang terakhir. Jadi, third normal form itu udah ada second normal form. Nah, udah ada. Terus nggak boleh ada tergantungan transitif. Itu seperti atribut non kunci. Itu nggak boleh tergantung pada atribut non kunci lainnya. Tuh. Terus di sini itu di sini saya membuat yang pertama itu tabel jenis peserta yang dari sini jenis peserta kita buat entity baru itu jenis peserta sesuai namanya saja. Di sini ada ID jenis peserta baik kuncinya, lalu ada jenis pesertanya internal atau eksternal. Lalu di entity stand ini kita akan melakukan relasi, yaitu relasi ke jenis peserta. Tuh. Nah, lalu yang terakhir ini ada produk. Yang produk ini juga sama, tapi dia berelasi dengan stand. Tuh. Jadi, jadi produk itu berelasi dengan stand. Stand berelasi dengan jenis peserta. Seperti itu. Ini jadi yang semulanya seperti ini, jadi seperti ini. Kayak saya buat 3 lembar karena biar enak dilihat. Ya biar spesifik saja. Kita udah ada kulitnya. Kita berarti punya 3 entity, yaitu produk, stand, juga jenis peserta. Lalu ada relasi dari produk ke stand, lalu stand ke di jenis peserta. Hmm. Ini mengurangi redundasi data, terus memastikan datanya konsisten, lalu pengelolaan datanya itu mudah di database. Nah, gitu. Sekian, terima kasih.